Halo Moligen, apa kabar nih? Bertemu lagi bersama saya Reini Hart yang akan memandu kegiatan yang sangat luar biasa pada sore hari ini, yaitu The Holy Generation yang diadakan oleh JCA. Oke Holigen, pada sore hari ini saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Ada amin? Amin. Oke, Holigen, pada hari ini tuh kita tetap masuk dalam batch kelima dengan tema I Know Jesus Sacrification on the Cross. Dengan sesuatu yang kita akan bahas mengenai bagaimana sih pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib dan ada kaitannya juga loh dengan kondisi psikologis remaja dan pemuda. Nah, yang paling luar biasanya lagi hari ini apa? Ayo, hari ini kita akan ditemani oleh Kak Mona dan juga materi hari ini itu ditulis oleh dua orang, yaitu ada Kak Grace Sumilat dan Kak Ramona Napitupulu. Sebenarnya hari ini ada Kak Grace juga, cuman Kak Grace lagi ada kesibukan, ada kegiatan di luar juga teman-teman, jadi tidak bisa menemani kita pada sore hari ini. Oke, teman-teman, sebelum kita memulainya, ada baiknya kita memulai segala sesuatu dengan doa. Oleh karena itu, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan Yesus atas nafas kehidupan yang Kau berikan hingga pada saat hari ini. Kami yakin dan percaya kami bisa menikmati hidup pada hari ini, kami bisa eh, menghirup udara segar, kami bisa menjalani aktivitas pada hari ini dengan lancar. Itu semua karena kasih karunia Engkau terhadap kami, anak-anak-Mu ya Bapak. Ya Bapak kami di surga, kiranya Engkau memberkati jaringan yang kami gunakan, berkati moderator, speaker, dan juga berkati orang-orang yang di belakang layar, orang-orang yang menonton video ini. Engkau memberkati mereka juga dimanapun mereka berada ya Bapak. Kiranya kegiatan pada sore hari ini dapat memberkati banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, sebelum kita serahkan, ternyata kita harus menonton seperti biasa. Ada video profile dari Kak Grace dan Kak Ramona. Oke, silakan Kak Ramona, ada video profilnya. Mona Napitupulu, sarjana sastra, lahir di Tarutung, Sumatera Utara pada tanggal 15 Agustus 1980. Ramona kuliah di Universitas Pajajaran mengambil jurusan sastra Jepang. Pada tahun 2007, ia menikah dengan Dwi Nugroho, sarjana teknik, dan tahun 2018, Ramona dan suami pindah ke Sumba Timur. Di sanalah ia menemukan panggilannya untuk melayani generasi usia remaja dan pemuda. Ramona menjadi penulis dan pembicara dalam tim The Holy Generation sejak tahun 2022. Pada tanggal 10 September 2022, ia memulai pelayanan perdana bersama The Holy Generation Team dan live di YouTube dan platform media sosial lainnya. Buku-buku yang sudah ditulis bersama The Holy Generation Team adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Guard Your Heart with All the Vigilance. Selanjutnya ada Outer Beauty versus Inner Beauty. Selanjutnya lagi ada Yusuf berani berkata tidak terhadap dosa. Dan yang keempat adalah Absalom dan kudik-kudik Raja Daud. Selanjutnya ada melupakan apa yang di belakangku. Dan selanjutnya dari Abraham menjadi Abraham. Serta masih banyak loh buku-buku yang lainnya. Kerinduannya yang terdalam adalah generasi muda Indonesia berdiri di hadapan raja-raja dan menjadi berikat bagi bangsa-bangsa lain seperti Yusuf dan Daniel di akhir zaman. Oke, makasih Kak Mona. Jadi itu video profil dari Kak Mona atau pembicara kita pada sore hari ini ya, teman-teman. Oke, ternyata tadi saya dapat bisikan. Katanya gini, Raini, nanti sebelum kita mulai kegiatannya ada icebreaker nih. Sebelum itu kita say hi dulu ke Kak Mona. Halo Kak Mona. Halo Raini, Shalom. Shalom, gimana kabarnya nih Kak? Puji Tuhan luar biasa. Puji Tuhan. Oke Kakak, kayaknya teman-teman juga sudah penasaran dengan icebreaker kita pada sore hari ini. Silakan kamu Napandu. Terima kasih ya Raini ya. Jadi karena ini adalah dua materi yang dibawakan oleh dua orang speaker yang berbeda, tetapi satu materi dan dua kali.
Kemarin icebreakernya sudah diberikan oleh Bu Grace, tetapi akan ada lagi icebreaker dalam materi saya hari ini, tetapi akan ada di tengah-tengah materi nanti, bukan di awal gitu ya. Nanti Rani Oh, siap oke. untuk ikut gamenya, ikut icebreakernya Siap, ya. Kak. Nanti Oke, tinggal terima manggil saja, kasih halo Raini. Reini, gitu. Oke, siap, Kak. Siap, siap, siap. Oke, Oke. oleh karena itu, karena sudah selesai video profil kita tonton, saya serahkan ke Kak Mona. Terima kasih Raini. Oke Ya, Holigen, jadi hari ini kita akan kembali membawakan tema yaitu di kaki salib Yesus. Kemarin sudah dibawakan juga oleh Kak Grace Sumilat dan hari ini kita akan masuk di part yang kedua masih dengan tema yang sama dan juga di batch 5 yaitu I Know Jesus Sacrification on the Cross dan ini adalah em, materi yang ke-10 dan ke-11. Hari ini adalah yang ke-11. Jadi, hari ini kita akan melanjutkan kembali apa yang sudah kemarin diajarkan oleh Kak Grace. Saya akan buka PowerPoint saya. Apakah sudah terlihat, Raini? sudah, Kak. Oke, terima kasih. Di kaki salib Yesus adalah judul materi kita untuk dua kali pertemuan Selasa kemarin dan juga Selasa hari ini. Dan hari ini saya akan melanjutkan kembali. Tetapi saya akan coba review apa yang sudah dibicarakan oleh Kak Grace kemarin, walaupun hanya judul-judulnya saja ya, dan dengan anugerah Tuhan. Materi ini ditulis oleh saya dan juga Kak Grace Sumilat, Sarjana Musik Gereja. Oke, kemarin Kak Grace sudah membawakan mutiara firman dari 1 Korintus 1 ayat 18 dan juga ada Bible facts, yaitu yang pertama Yesus taat sampai mati, yang kedua mengapa Yesus menyanyi. Kemarin sudah sama-sama kita belajar ya Holy Genia. Dan yang ketiga, apakah aku layak datang kepada Tuhan? Nah, hari ini kita akan kembali belajar Bible facts, tetapi Bible facts yang pertama, Bible facts yang berbeda dari yang pertama. Dan ini adalah Bible facts you should know. Artinya adalah ini gabungan antara Bible facts dan facts you should know. Jadi ini adalah fakta-fakta dalam Alkitab yang perlu dan sangat bisa kita cermati bersama-sama untuk melihat bagaimana ajaibnya Alkitab yang diberikan kepada kita untuk kita pelajari. Bagaimana dari Perjanjian Lama bahkan sudah diceritakan mengenai eh, karya salib Yesus dan bagaimana Yesus menggenapi semuanya di dalam karya salib. Oke, kita akan melihat nanti di Bible Facts You Should Know. Yang pertama adalah A. Yesus Sang Domba Paskah. Yang kedua ini adalah icebreaker yang tadi kita bicarakan ya. Yang ke C adalah 7 perkataan Yesus di kayu salib. Yang keempat merenung sejenak, The Message of the Cross. Dan kemudian kita nanti akan masuk ke section what to do. Kita akan menulis puisi untuk Yesus. Yang keenam adalah quote dan yang ketujuh adalah karakter card. Oke, Hooligan, mari kita masuk ke dalam section yang ketiga yaitu Bible Facts You Should Know yang berjudul pertama adalah bagian A adalah Yesus Sang Domba Paskah. Kenapa disebut Yesus Sang Domba Paskah? Karena Yesus adalah domba Allah, anak domba Allah yang dipersiapkan untuk dipersembahkan, untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, jadi kita lihat, ternyata ada syarat-syarat yang sudah diberikan sejak dari Perjanjian Lama yang harus digenapi oleh seorang juru selamat atau anak domba Allah ini yang akan dipersembahkan di kayu salib. Dan semua persyaratan itu dipenuhi oleh Yesus. Mari kita lihat yang pertama, Mesias haruslah keturunan Daud, harus berasal dari keturunan Daud, karena tertulis di dalam Yeremia 23 ayat 5, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Ini berbicara tentang eh, Tuhan Yesus dan tunas adil ini berbicara tentang Mesias dan ini haruslah keturunan Daud. Ada beberapa ayat lain lagi ya Holy Geni yang menceritakan tentang bahwa Yesus sang Mesias ini akan berasal dari garis keturunan Daud dan ini saya ambil salah satunya. Apakah itu terlaksana? Apakah itu terwujud? Apakah Yesus ini adalah keturunan Daud?
bahwa Yesus sering sekali dikatakan bahwa anak Daud gitu ya, Yesus adalah anak Daud. Dan mari kita lihat di dalam Matius 1 ayat 1 sampai 16. Saya tidak akan bacakan semuanya Holy Game, tetapi mari kita lihat kalimat-kalimat yang ditebalkan dan di-highlight di sini. Yang pertama adalah Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Sampai kemudian Yakub, sampai kemudian dari Salomo, dari eh, Rehabeam sampai seterusnya sampai ke Yakub. Yakub ini memperanakkan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi jelas sekali Holigen bahwa Yusuf adalah yang menjadi suaminya Maria atau ayahnya Yesus ini adalah berasal dari garis keturunan Daud, yaitu dari anaknya Salomo. Tetapi mungkin ada yang bertanya lagi, loh. Tetapi kan Yesus diperanakkan oleh Maria, diperanakkan dari Maria, dikandung oleh Maria, bukan berasal dari bukan dari hubungan suami istri, tetapi dikandung oleh Roh Kudus. Seharusnya keturunan Maria dong, garis keturunan dari Maria dong, gitu ya. Kenapa harus dari Yusuf gitu? Walaupun memang seharusnya dalam adat Yahudi bahwa memang keturunan itu pasti yang disebutkan adalah bapaknya, adalah laki-laki. Tetapi mari kita lihat satu ayat lagi, yaitu dari Lukas 3 ayat 23 sampai 38. Di sini dikatakan kembali, saya hanya membacakan yang ditebalkan, silakan nanti Holy Gen mencermati lagi, membaca lagi ayat demi ayat ya. Menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Ketika memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Maksudnya ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Mari kita lihat tadi siapakah bapaknya Yusuf. Di sini kan dikatakan bapaknya anak Eli. Tetapi tadi kita lihat bahwa yang memperanakkan Yusuf adalah Yakub. Kenapa di sini ada yang berbeda? Anak Eli. Kenapa bukan Yakub? Nah, ini sebenarnya adalah Maria, Oligen. Makanya di sini ada kata-kata menurut anggapan orang. Kenapa harus ada menurut anggapan orang? Karena biasanya yang disebutkan adalah laki-laki, tidak pernah yang disebutkan dalam garis keturunan itu adalah perempuan. Oleh karenanya dikatakan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Yang dimaksud di sini adalah sebenarnya dia adalah anak Maria, anak Eli. Dan mari kita lihat lagi yang ditebalkan di sini anak Nathan, anak Daud, bukan Salomo. Jadi ini adalah garis keturunan yang berbeda dari anaknya Daud. Tetap dari Daud tetapi dari anak yang berbeda. Yang tadi adalah dari Salomo yaitu kembali kemudian ke Yakub sampai ke Yusuf yang merupakan suaminya Maria. Tetapi ini adalah garis keturunan Maria, anak Eli yang berasal dari anak Nathan, anak Daud. Luar biasa ya Waligenia. Bahkan dari Yusuf ataupun dari Maria, keduanya adalah dari garis keturunan Daud. Karena itulah benar-benar sah sekali bahwa Yesus berasal dari keturunan Daud. Yang pertama syarat itu sudah dipenuhi bahwa Mesias atau Yesus itu haruslah berasal dari keturunan Daud. Kemudian apalagi syarat yang lain yang ada di Perjanjian Lama bahwa Yesus sebagai domba Paskah harus dinilai. Di sini saya ada menambahkan gembala. Saya akan jelaskan kenapa saya menambahkan gembala. Sebenarnya ini yang dinilai adalah oleh imam besar, gitu ya. Kita lihat apakah syarat ini juga dipenuhi oleh Yesus dalam karya salib. Kita mungkin apakah Holigen pernah berpikir ya waktu dulu kita ada drama Natal gitu ya, kenapa kelahiran Yesus harus pertama kali diberitakan kepada para gembala. Siapa gembala-gembala ini? Kenapa sangat penting untuk memberitakan kelahiran Yesus pada gembala-gembala ini? Gitu ya. Ternyata Holigen, gembala-gembala ini bukan gembala-gembala biasa. Mereka adalah gembala-gembala yang ditugaskan untuk mengembalakan domba-domba pilihan yang akan dipersembahkan di bait suci pada waktu korban pagi dan waktu korban petang. Supaya setiap kali satu hari, karena harus banyak ya holigennya, karena satu hari kan harus ada dua domba yang dipersembahkan. Jadi dikumpulkanlah domba-domba pilihan dan ini dikumpulkan di Yerusalem karena harus dekat dengan Bait Allah.
Dan ini digembalakan oleh gembala-gembala khusus ini yang menerima pemberitaan pertama ketika Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Mari kita baca sama-sama dari Lukas 2 ayat 8 sampai 11. Sesudah di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Dan setelah itu kita tahu ya Holy Gen bahwa gembala-gembala ini datang ke Bethlehem, ke kota Daud dan melihat Yesus dibaringkan di dalam palungan. Jadi gembala-gembala ini karena mereka adalah gembala yang menggembalakan domba-domba pilihan yang khusus untuk dipersembahkan di Bait Allah, mereka pun harus datang melihat kelahiran Yesus, anak domba Allah yang akan dipersembahkan di kayu salib, yang akan menjadi domba Paskah. Jadi kenapa gembala-gembala ini harus menerima kabar kesukaan besar ini dan mereka harus melihat bayi Yesus karena mereka adalah gembala-gembala yang khusus yang biasa mengembalakan domba-domba pilihan dan mereka pun harus menilai anak domba Allah yang baru lahir tersebut. Kemudian kita akan masuk ke dalam eh, salah satu lagi syarat yang disyaratkan dari Perjanjian Lama bahwa Yesus sang domba Paskah ini harus menjadi domba yang tidak bercela. Kita baca di Imamat 6 ayat 6 sebagai korban penebus salah, yaitu korban kalau kita tahu juga Holy Genia bahwa Yesus adalah korban yang menebus dosa-dosa manusia. Haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba yang sudah dinilai menjadi korban penebus salah dengan menyerahkannya kepada imam. Jadi tadi kita sudah melihat bahwa Yesus itu adalah anak domba Allah yang sudah dinilai oleh para gembala dan dia adalah domba jantan yang tidak bercela. Kenapa kita bisa tahu bahwa Tuhan Yesus adalah domba jantan yang tidak bercela? Mari kita baca perbandingannya dengan Perjanjian Baru di Matius 26 ayat 59 ayat 60a. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tidak diperoleh kesalahan apapun kepada Yesus. Walaupun sudah dicari kesaksian palsu, sudah ditampilkan banyak saksi-saksi yang membicarakan dusta dan kebohongan, tetapi tetap tidak memperoleh kesalahan Yesus. Berarti kita bisa simpulkan syarat ini dipenuhi oleh Yesus. Domba Paskah, domba jantan yang tidak bercela. Ini juga dipenuhi oleh Yesus ya, Holigen ya. Kemudian syarat lainnya adalah Yesus sang domba Paskah ini harus dinilai oleh imam besar. Seperti tadi ya yang kita baca juga di ayat sebelumnya. Tapi kita lihat lagi di ayat yang lain yaitu di Imamat 8 ayat 22. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain yakni domba persembahan pentahbisan. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Jadi imam besar seperti memberikan konfirmasi, memberikan approvement, ini sudah layak, domba ini sudah dinilai sudah layak untuk dipersembahkan, mereka harus meletakkan tangannya di atas kepala domba jantan tersebut. Apakah ini juga terjadi kepada Yesus ketika Yesus diadili oleh imam besar dan juga oleh ahli-ahli Taurat pada masa itu? Kita baca di Matius 26 ayat 65 sampai 68. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi?
Sekarang telah kamu dengar hujatnya, bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Dari orang-orang banyak ini, imam besar ini memukul juga Tuhan Yesus. Kita tidak tahu ya, Holigen ya, memukulnya seperti apa dan meninjunya, tetapi yang pasti imam besar ini telah meletakkan tangannya kepada Tuhan Yesus yang secara tidak disadari oleh imam besar tersebut bahwa dia sedang memberikan approvement, dia sedang memberikan satu persetujuan bahwa Yesus adalah anak domba Paskah yang layak untuk dipersembahkan. Ini pun dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Nah, ini adalah satu hal yang luar biasa, Oligen, di dalam kisah karya salib Yesus. Kalau di Perjanjian Lama, domba persembahan ini tidak perlu dinilai oleh imam besar Romawi ya, karena pada waktu itu memang tidak di bawah kekuasaan Romawi. Hanya dinilai oleh imam besar bangsa Yahudi, oleh imam besar Yahudi atau bangsa Israel. Tetapi untuk Tuhan Yesus menjadi domba Paskah ini pun dinilai oleh perwakilan imam besar Romawi. Kenapa saya bisa katakan seperti ini? Kita bisa melihat Holigen, saya bacakan dari Yohanes 18 ayat 38. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Ini juga adalah penilaian Pontius Pilatus. Pontius Pilatus mengatakan, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya, yaitu pada Yesus. Siapakah Pontius Pilatus ini? Pontius Pilatus adalah perwakilan dari Kaisar Romawi. Kaisar Romawi itu sebutannya adalah Pontifex Maximus. Pontifex Maximus ini adalah jabatan tertinggi dalam agama Romawi kuno yang secara harfiah artinya juga adalah imam besar. Dan jabatan ini dipegang oleh Kaisar Romawi yang juga menjadi kepala agama negara dan memiliki pengaruh besar dalam mengatur kehidupan keagamaan serta beberapa aspek kehidupan publik. Jadi selain dinilai oleh imam besar Yahudi, Yesus juga dinilai oleh perwakilan imam besar Romawi yaitu Kaisar, Kaisar Romawi yang disebut dengan Pontifex Maximus melalui Pontius Pilatus. Jadi syaratnya sangat terpenuhi oleh Gen. Bahkan Yesus juga dinilai oleh perwakilan dari imam besar Romawi, bukan hanya dari imam besar Yahudi. Kita lihat syarat berikutnya apa, Holigen? Syarat yang ketiga, imam besar harus membuang undi antara atas dua domba jantan, yang satu harus dibebaskan dan yang satunya dipersembahkan. Mari kita lihat ayatnya di Perjanjian Lama, di Imamat 16 ayat 7 sampai 10. Ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu, sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Azazel. Lalu Harun harus mempersembahkan kambing jantan yang kena undi bagi Tuhan itu dan mengolahnya sebagai korban penghapus dosa. Tetapi kambing jantan yang kena undi bagi Azazel haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan untuk mengadakan pendamaian lalu dilepaskan bagi Azazel ke padang gurun. Kita lihat di sini Holigen ternyata sebelum mempersembahkan persembahan domba jantan untuk dipersembahkan selalu ada dua ekor kambing jantan ditempatkan di hadapan Tuhan di depan kemah pertemuan dan harus dibuang undi atas kedua kambing jantan tersebut, atas kedua persembahan ini dan yang satu harus dibebaskan, yang satu dipersembahkan. Apakah ini juga terjadi dalam proses karya salib Yesus? Mari kita lihat. Holigen tahu ya kalau ternyata ketika Tuhan Yesus disalibkan, ada satu orang yang bernama Yesus Barabas yang dibebaskan supaya Tuhan Yesuslah yang disalibkan. Kita baca di Matius 27 ayat 16 sampai 17.
Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki? Kubebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ada dua. Ada dua domba jantan yang akan dipersembahkan dan diundi mana yang dibebaskan dan mana yang akan dikorbankan. Dan dua ini sangat mirip Holigen karena sama namanya. Satu namanya Yesus Barabas, yang satu adalah Yesus Kristus. Kemudian dari Matius 27 ayat 21 sampai 22, wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Jadi di sini kita lihat Holigen, mereka semua sudah dihasut, mereka semua sudah benar-benar meminta supaya Yesuslah yang disalibkan, dan Barabas yang seharusnya disalibkan ini akhirnya dibebaskan sebagai penggantinya Yesus. Kita lihat siapakah Yesus Barabas ini? Ternyata Yesus Barabas ini adalah seorang yang memimpin pemberontakan rakyat Yahudi untuk bebas dari kekuasaan Romawi. Ternyata dia ini juga adalah seorang penyelamat, makanya namanya Yesus. Yesus artinya penyelamat atau juru selamat. Yesus Kristus kita tahu membebaskan kita dari dosa, membebaskan kita dari maut. Yesus Barabas adalah seorang yang memimpin pemberontakan untuk bebas dari kekuasaan Romawi. Jadi sesuai dengan namanya Yesus, walaupun dengan eh, membebaskan dari hal yang berbeda ya, sangat jauh berbeda dengan Tuhan Yesus. Dan apakah arti nama Barabas? Arti nama Barabas adalah anak bapaknya. Ada kata Aba ya di dalam nama Barabas. Dan ini sama juga dengan Yesus. Yesus disebut dengan anak Allah. Barabas disebut dengan anak bapaknya. Jadi sangat sama. Ini adalah dua orang yang banyak sekali kesamaannya Holigen, dan di antara kesamaan ini oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas yang dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Bisa lihat kemiripan yang sangat besar ya Holigen ya. Di perjanjian lama harus ada dua kambing jantan, yang satu dibebaskan, yang satu dipersembahkan. Dan di sini ada dua orang yang sama sekali, yang sangat sama dalam namanya dan juga latar belakang bahwa ini mereka berdua adalah pembebas atau penyelamat. Dan kemudian dibuanglah undi, yang satu dibebaskan dan yang satu dikorbankan. Hal ini juga Syarat ini juga dikenapi dalam karya salib Yesus. Kemudian syarat berikutnya adalah Yesus anak domba Allah itu seperti Ishak anak yang akan dipersembahkan oleh Abraham. Mari kita lihat apa kesamaannya antara Ishak dan juga Yesus. Kita lihat dari Kejadian 22 ayat 6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Kita lihat Holigen di gambar ini, kita lihat bahwa Ishak ini sedang berjalan sambil memikul kayu bakar yang akan dipakai untuk membakar dirinya. Karena memang dialah korban bakaran yang akan dipersembahkan oleh bapaknya, Abraham. Sementara Abraham membawa api dan pisau. Kita lihat di Yohanes 19 ayat 17 sampai 18a, sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota, dan di situ ia disalibkan mereka. Tuhan Yesus juga memikul salib yang adalah kayu juga ya, Oligan, walaupun dalam bentuk yang berbeda. Tetapi mari kita lihat naik ke atas bukit, sama-sama naik ke atas bukit dan sama-sama memikul kayu. Ishak anak yang dipersembahkan dan Yesus anak domba Allah yang dipersembahkan.
ada kesamaan ya Holy Ada lagi kesamaan yang kedua antara Ishak dengan karya salib Yesus. Kita lihat ketika akhirnya Allah berfirman kepada Abraham, Abraham, aku telah melihat imanmu, anakmu tidak perlu dipersembahkan. Kemudian Allah memberikan domba jantan untuk menggantikan Ishak yang seharusnya dikorbankan. Kejadian 22 ayat 13, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Holigen sudah bisa melihat kesamaan antara domba jantan yang tanduknya tersangkut dalam belukar ini. Tuhan Yesus memakai mahkota duri yang dianyam dari semak-semak duri. Matius 27 ayat 29, mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Jadi akhirnya Ishak tidak jadi dipersembahkan oleh Gen, tetapi ada satu domba, seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Kepalanya tersangkut di semak belukar dan juga Tuhan Yesus ketika akan dipersembahkan, mati di kayu salib, dianyamlah sebuah mahkota dari semak duri dan ditaruh di atas kepalanya. Ini adalah kesamaan antara Ishak, anak yang dipersembahkan, dengan Yesus, anak domba Allah. Kemudian kita lihat syarat berikutnya adalah penyalipan Yesus harus menggenapi syarat korban pagi dan korban petang. Karena memang selalu ada dua kali persembahan, yaitu pada saat pagi hari dan juga pada saat hari petang. Mari kita lihat di Keluaran 29 ayat 38 sampai 42 di Perjanjian Lama ya Holy Genia. Dikatakan inilah yang harus kau olah di atas mezbah itu. Dua anak domba berumur setahun, tetap tiap-tiap hari. Domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi dan domba yang lain kau olah pada waktu senja. Harus ada dua di waktu yang berbeda, di pagi hari dan juga di waktu sore hari. Mari kita lihat Holigen, kebenaran di Perjanjian Baru, Markus 15 ayat 25 dan juga ayat 34. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Itu sama dengan korban pagi. Yesus naik di kayu salib ketika hari jam 9, yaitu di pagi hari. Dan di ayat 34, dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah saat sebelum Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Dan ini jam 3 sore. Jadi tergenapilah korban pagi dan juga korban petang. Pada pagi hari jam 9 Tuhan Yesus naik di kayu salib, disalibkan. Dan pada jam 3 sore pada korban petang Tuhan Yesus mati di kayu salib. Syarat ini pun terpenuhi oleh Gen di dalam karya salib Yesus. Satu kebenaran yang sangat luar biasa ya Holigenia yang sudah kita pelajari bersama-sama, bagaimana karya salib Yesus ini telah digenapi dengan sempurna oleh anak domba Paskah, anak domba Allah, yaitu Tuhan Yesus melalui karya salib. Mari kita masuk di section dari hati ke hati Holigen. Yang pertama, apa pendapat Holigen ketika mengetahui bahwa karya salib Yesus sudah dirancangkan sejak Perjanjian Lama dan semuanya tergenapi dengan sempurna? Dan yang kedua, menurut Holigen, mengapa karya salib Yesus bisa tergenapi dengan sempurna? Apa yang membuat hal ini bisa terjadi? Dan yang ketiga, bagaimana Holigen memaknai pengorbanan Yesus di kayu salib? Mari kita berdiskusi bersama-sama, merenungkan bersama-sama, dan silakan Holigen menyampaikan pendapat dan juga bisa memberikan hal-hal yang menjadikan perenungan bagi teman-teman yang lain juga Holigennya di dalam Bible study maupun di dalam Komsel Pemuda Remaja. Kita masuk di section yang B, yaitu icebreaker. Shalom untuk
Raini, apakah sudah siap bisa ikut icebreaker? Raini? Kak. Oke, siap ya Raini ya. Ini adalah icebreaker, ini adalah pengantar menuju kepada section di Bible Facts You Should Know berikutnya, yaitu 7 perkataan Yesus di kayu salib. Apakah Raini pernah mendengar sebelumnya, sudah pernah mempelajari sebelumnya 7 perkataan Yesus di kayu salib? Mungkin pernah dengar, Kak. Sudah pernah? Pernah dengar. Oke. Tapi Nah, belum saya mulai. akan menampilkan Raini 7 perkataan Yesus di kayu salib, tetapi dari bahasa aslinya. Oke, dari bahasa aslinya, kira-kira Raini bisa nggak menebak apakah perkataan-perkataan Yesus dalam bahasa aslinya ini dalam bahasa Indonesianya? Kalau yang pertama mungkin agak mirip ya, tetapi yang kedua, ketiga, keempat, lima, sampai tujuh, kira-kira bisa atau tidak? Oke, silakan Raini, nomor 1, kira-kira apa ini? Yang nomor satu itu kayak Boleh Eli lebih besar Eli lama suaranya, Raini? Eli 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 lama Savatani. Oh, Savatani. Saya dari dulu tuh ngiranya Sabatani. Ternyata Savatani. Yang Ya, saya ini tahu itu, karena bahasa aslinya ya. oh ya, oke Kak. Yang saya tahu itu Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Oke, itu adalah yang pertama. Yang kedua, kira-kira bisa menebak nggak ini artinya apa? Cuman taunya cuma nomor satu aja kayak sering dengar. Yang bahasa aslinya cuma nomor satu aja. Oke, saya akan ini kan ya, saya akan berikan ininya. Ini adalah ucapan-ucapan Yesus di kayu salib. Kira-kira yang ini yang mana? Ini apa namanya? Kelihatan jawabannya. Kalau yang saya akan berikan contekannya ya, Raini ya. Ya, Yang pertama, mungkin kita agak acak nggak apa-apa ya. Kalau misalnya yang aku haus, kira-kira yang mana, Raini? Yang nomor berapa? Aku haus. Karena perkataan Yesus salah satunya di kayu salib adalah aku haus. aku haus. Aku haus. Zema mungkin. Oke, kita kunci Zema nomor 5. Nanti kita lihat benar apa enggak. Ya, Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kira-kira yang nomor berapa? dua. Nomor 2, oke. Sudah selesai. Kira-kira yang nomor berapa? Hmm. Salah. Oke, nomor 6. Ibu inilah anakmu. Dan kemudian dia berkata, inilah ibumu. Kira-kira itu yang mana? Empat. Nomor 4, oke. Kemudian ada lagi, pada hari ini juga engkau berada bersamaku di Firdaus. Perkataan Yesus kepada penjahat yang di sebelahnya ya. Tiga. Nomor berapa, Tiga tadi Raini? belum. Tiga. Tiga tadi belum kan, Kak? Oke, 3. Kemudian, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Tujuh. 7. Kita lihat. Gimana, Raini? Benar? Dia tahu mereka berbuat. Ya, benar. Aku Benar sudah semua selesai ya? benar. Benar semua. Yeay. Tapi harus dikasih contekan dulu ya, Raini ya. Benar semua, Raini. Jadi semuanya ini, apa namanya? Semuanya ini adalah perkataan-perkataan Yesus di kayu salib dan kita akan membahas sedikit ya Holigennya, apakah maksud dari ketujuh perkataan Yesus ini. Di sini kita melihat ada bahasa aslinya dan juga ada bahasa Indonesianya ya. Tadi Rani mendapatkan nilai 7 poin 100 karena ketujuhnya benar gitu ya. Jadi di sini eh, Raini mungkin bisa lihat ya, kalau di nomor 2 itu kan ada kata Ava, itu Bapak ya. Iya. Kemudian yang ketiga ada kata Eden, itu adalah Firdaus.
Kemudian yang keempat Ima, itu ibu. Aba, yang ketujuh Aba, ya Bapak. Jadi dari situ kita bisa menebak ya, dari kata aslinya. Oke, Holy Gen, sekarang mari kita masuk. Terima kasih Raini yang sudah ikut icebreaker pada Ya, hari sama-sama ini. Kak. Kemudian kita masuk masih di section yang ketiga, Holy Gen, di Bible Facts You Should Know yang bagian C, yaitu 7 perkataan Yesus di kayu salib. Mari kita lihat, ternyata semua perkataan Yesus di kayu salib ini, Holy Gen, semua mengandung makna. Semuanya diucapkan Yesus dengan makna yang sangat dalam, gitu ya. Yang pertama adalah ucapan pengampunan. Ketika Yesus berkata dalam Lukas 23 ayat 34, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini adalah ucapan pengampunan, Holy Gen. Bagaimana Tuhan Yesus ini sebenarnya kan ada firman Tuhan yang berkata bahwa anak manusia itu bisa mengampuni dosa. Tetapi kenapa di sini Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Bukan berkata, "Dosa-dosamu telah diampuni." Karena Tuhan Yesus pun memiliki hak untuk mengampuni dosa. Ini adalah karena pada waktu di kayu salib itu Tuhan Yesus adalah korban. Tuhan Yesus itu adalah seorang yang menjadi korban. Sehingga Tuhan Yesus perlu mengatakan kepada Bapaknya, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Dengan sangat sudah disiksa sedemikian kejam, sedemikian brutal, sedemikian sadis, tetapi tetap yang pertama yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib adalah ucapan pengampunan. Karena kita tahu ya Holy Gen, ketika orang-orang ini mau menyalibkan, menjatuhi hukuman mati salib kepada Tuhan Yesus, mereka berkata, "Biarkanlah darahnya ditanggungkan atas kami dan juga kepada anak-anak kami." Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka tidak tahu apa yang mereka katakan." Sungguh luar biasa ya Holy Gen. Sampai di atas kayu salib pun, ketika tangannya, kakinya terpaku di kayu salib, Tuhan Yesus tetap mengasihi kita dengan sempurna. Kasihnya kekal, dan Tuhan Yesus tetap mengucapkan pengampunan kepada kita melalui Bapaknya. Oke, yang kedua adalah ucapan keselamatan. Setelah ucapan pengampunan, yang diucapkan oleh Yesus adalah ucapan keselamatan, yaitu ketika ada dua penjahat di kanan kirinya, yang pertama berkata, "Kalau memang engkau anak Allah, turunlah dari kayu salib ini, selamatkanlah dirimu." Tetapi yang satu berkata, "Ingatlah aku ketika engkau sudah ada di dalam ketika engkau sudah ada bersama-sama dengan Bapamu." Dan ucapan keselamatan dari Yesus berkata di Lukas 23 ayat 43, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ucapan Tuhan Yesus bukan hanya engkau akan ada di Firdaus, tetapi ada engkau akan ada bersama-sama dengan aku. Yang Tuhan janjikan dalam ucapan keselamatan ini bukan hanya kehidupan kekal, tetapi juga penyertaan kekal. Bahwa sampai kepada kekekalan pun Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Ini adalah ucapan yang luar biasa, Holy Gen. Padahal waktu itu Tuhan Yesus sedang ada di kayu salib. Jadi yang pertama adalah ucapan pengampunan, yang kedua adalah ucapan keselamatan. Yang ketiga adalah ucapan kasih. Karena Tuhan Yesus melihat Maria, ibunya yang pasti sangat menderita, yang sangat sedih karena melihat Tuhan Yesus diperlakukan sangat kejam, dihukum dengan sangat kejam, sangat sadis, dan dengan cara yang memalukan. Perlu kita ketahui ya Holy Gen, bahwa hukuman salib bukan hanya hukuman yang membuat korbannya itu menderita, tetapi sangat dipermalukan. Dan ketika Tuhan Yesus melihat dari atas kayu salib bagaimana Maria sangat bersedih, dan di sebelahnya adalah Yohanes, murid Yesus yang Tuhan Yesus kasihi. Tuhan Yesus berkata kepada Maria, "Ibu, inilah anakmu."
dan berkata kepada Yohanes, inilah ibumu. Kita bisa baca di Yohanes 19 ayat 26 sampai 27 dan dikatakan Holigen bahwa sejak saat itu Maria hidup bersama-sama dengan Yohanes, murid Yesus yang Yesus kasihi seperti anaknya sendiri. Jadi Tuhan Yesus itu masih mengingat ibunya, menitipkan ibunya kepada Yohanes muridnya. Karena di dalam ketika kita baca Alkitab ya, Holigen, walaupun tidak tercatat secara secara eksplisit bahwa Yusuf sudah tidak ada, tapi kalau kita bisa lihat bahwa ketika di dalam ayat-ayat Alkitab, di dalam pelayanan Yesus tidak pernah lagi tersebut nama Yusuf. Kemungkinan Yusuf itu sudah tidak ada lagi dan hanya tertinggal Maria ibunya, dan kita tahu juga bahwa saudara-saudara Yesus yang adalah anak-anak Yusuf dan Maria itu tidak percaya kepada Yesus. Bahkan mereka adalah orang-orang yang menolak Yesus. Oleh karenanya Yesus harus menitipkan ibunya kepada salah satu muridnya. Dan Yohanes adalah dicatat di dalam Alkitab adalah murid yang dikasihi oleh Yesus. Bahkan ketika di kayu salib pun, Holigen, Yesus dengan kasih tetap mengingat ibunya. Dan dengan ucapan kasih menitipkan ibunya kepada muridnya. Yang keempat adalah ucapan penderitaan rohani. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa di sini Tuhan Yesus menyebut Allah bukan Bapa? Karena disinilah Tuhan Yesus itu benar-benar menjadi kutuk, menjadi dosa, dan dosa tidak bisa bersatu dengan Bapa. Harus terpisah. Oleh karenanya ini adalah penderitaan rohani yang sangat berat bagi Tuhan Yesus yang selama hidupnya selalu bersama-sama dengan Bapanya. Dan di dalam ketaatan yang sangat luar biasa, di dalam kasih kepada Bapaknya yang luar biasa, dia harus terpisah ketika dia ada di kayu salib, menderita untuk menebus dosa-dosa kita semua. Sehingga Tuhan Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah penderitaan rohani yang sangat berat bagi Tuhan Yesus. Yang kelima adalah ucapan penderitaan jasmani. Aku haus. Kita tahu bahwa Yesus ini adalah air kehidupan yang membuat kita tidak akan pernah haus lagi ketika kita sudah mengenal Yesus, ya Holigen. Tetapi di sini di mau menggambarkan bahwa mau menyatakan bahwa Yesus ketika dia ada di kayu salib, dia benar-benar 100% manusia. Sehingga Yesus mengalami penderitaan yang bisa diderita oleh seorang manusia yang hidup di dalam daging, yang hidup di daging dan tulang, dan semuanya benar-benar sudah dirasakan oleh Tuhan Yesus ketika Yesus menjadi 100% manusia, sehingga Yesus berkata, aku haus. Dan bagaimana mungkin Tuhan Yesus tidak haus, ya Holigen? Karena dari proses Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemane, kemudian diadili, kemudian disalibkan, itu tidak pernah Tuhan Yesus itu dia diberikan minuman. Oleh karenanya ini adalah penderitaan jasmani yang sangat berat bagi Yesus. Karena kita tahu ya Holigen bahwa kita pernah sering mendengar bahwa kalau makan itu kita masih bisa tahan. Tapi kalau tidak minum, itu biasanya sangat sulit bagi seorang manusia. Apalagi Tuhan Yesus sudah disiksa, sudah disesah, sudah dipukuli, dicambuk, diludahi, dipukul, dan banyak hal yang terjadi. Sehingga yang Yesus katakan adalah, aku haus. Dan itu adalah ucapan penderitaan jasmani yang juga sangat berat bagi Tuhan Yesus. Tetapi yang keenam, kita melihat Holigen bahwa Tuhan Yesus mengucapkan ucapan kemenangan di Yohanes 19 ayat 30. Sudah selesai. Ini artinya bahwa semua pengorbanan Yesus di kayu salib sudah membayar lunas semua dosa-dosa manusia. Sudah menggantikan dengan sempurna semua yang seharusnya kita yang menderita ini, Holigen. Kita yang seharusnya dipakukan di atas kayu salib, kita yang seharusnya dipukul, kita yang seharusnya di dicambuk, dihina, diludahi,
ditinju, itu semua sudah tergantikan oleh Tuhan Yesus. Dan di kayu salib, ucapan keenam yang diberikan, yang diucapkan oleh Tuhan Yesus adalah ucapan kemenangan. Sudah selesai. Oleh karenanya yang terakhir adalah ucapan penyerahan. Karena Tuhan Yesus sudah selesai dengan semuanya, kembali Tuhan Yesus berkata, "Iya Bapa." Karena dia sudah menyelesaikan semuanya di dalam ketaatan yang luar biasa kepada Allah Bapanya, ucapan penyerahan Yesus adalah, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawamu." Lukas 23 ayat 46. Ini menyatakan bahwa Tuhan Yesus benar-benar adalah milik Allah, milik Bapanya. Dan di dalam ketaatannya dia telah menjalani semua proses penyalipan yang sudah dinubuatkan, yang seharusnya memang di, dilakukan oleh Tuhan Yesus dan semuanya sudah selesai. Kemudian Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Bapanya. Luar biasa Holigen, semua ucapan Yesus ini mengandung makna yang sangat dalam. Dan ini benar-benar harus kita renungkan ya Holigen ya. Bagaimana ketika Yesus di kayu salib tetap ucapan pengampunan, ucapan keselamatan, ucapan kasih yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Mari kita merenung sejenak Holigen. Mari kita melihat pesan-pesan apa yang ada di dalam karya salib Yesus, di kaki salib Yesus. Yang pertama adalah saving love, kasih yang menyelamatkan. Boleh saya minta tolong Raini untuk membacakan Yohanes 3 ayat 16? Shalom Raini. Apakah Shalom, Raini? Kak. Oke, ya, silakan Raini, boleh bacakan Yohanes Mm-mm. 3 ayat 16. Bentar, Kak. Yohanes 3, Ayat 16. Boleh dikerasin suaranya ya Raini ya. Yohanes 3 ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ini adalah ayat yang sangat sering kita dengar ya Holigen ya. Kita sering sekali bahkan mungkin sudah hafal luar kepala ayat ini karena sering sekali ini akan menjadi ayat liturgi untuk gereja-gereja tertentu di momen Natal. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih yang menyelamatkan, kasih Allah yang menyelamatkan. Perenungan bagi kita Holigen, jika ada orang yang mau mati buat kita agar kita bisa hidup, bagaimana sikap kita terhadap orang itu? Sudah tentu kita tidak akan menyia-nyiakan hidup kita dan mengasihi orang itu dengan sepenuh hati. Sekarang pertanyaannya, bagaimana respon kita terhadap kasih Tuhan itu? Terhadap kasih Tuhan yang telah rela mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan kita dengan kasihnya yang kekal. Apakah kita sudah mengasihi Tuhan sepenuh hati? Apakah kita juga mengasihi orang lain sebagaimana Tuhan mengasihi kita? Atau bahkan mungkin pada hari ini kita masih bisa belum melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang mungkin pernah menyakiti kita? Apakah kita juga memiliki hati untuk menyelamatkan orang lain yang belum mengenal Tuhan? Apakah kita memiliki hati yang rela untuk memberitakan Injil kepada teman-teman kita di kampus, teman-teman kita di sekolah, kepada orang tua kita, kepada kakak dan adik kita, kepada tetangga-tetangga kita? Apakah kita memiliki hati yang mau melangkah untuk memberikan kabar keselamatan kepada mereka? Mari kita renungkan ini, Holigen, dan mari kita responi apa yang menjadi pesan yang terkandung di kaki salib Yesus. Pesan yang kedua adalah suffering atau penderitaan.
Saya minta Raini untuk bacakan 1 Petrus 2 ayat 23 sampai 24. Silakan Raini, apakah sudah bisa bacakan? Oke, kayaknya Raini ada masalah sinyal ya. Saya akan bacakan untuk kita semua, Oligen. Oh, Satu, Kak. oh ya, sudah Raini? Iya, Kak, tadi jaringan Kak makanya Oh iya, iya. terkelempar keluar. Oke, Satu, Raini. Silakan Raini, satu ayat Petrus 23 sampai 24. ayat 23 sampai 24. Oke. 1 Petrus 2 ayat 23 sampai 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri tidak memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Amin. Terima kasih, Raini. Dikatakan pada ayat ini, Holikin, Tuhan Yesus tidak membalas setiap cacian, setiap hinaan, dan bahkan Tuhan Yesus menyerahkan dirinya seperti domba yang dibawa kepada eh, tukang jagal gitu ya. Untuk dipotong, untuk dipersembahkan, Tuhan Yesus itu seperti domba yang tidak bisa berbicara, tidak pernah membela dirinya. Bahkan dikatakan di ayat 23, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia, Bapaknya, Allah Bapa yang menghakimi dengan adil. Pertanyaannya, Holigen, bagaimana jika kita harus dianggap aneh, dihina dan dikucilkan karena kita memilih untuk melakukan yang benar? Ketika teman tongkronganmu semuanya merokok atau minum alkohol atau bahkan narkoba, dan kita tidak melakukan hal yang sama karena kita memilih untuk melakukan yang benar, atau ketika semua teman-temanmu menyontek atau mereka mempersiapkan contekan di dalam ujian, atau mereka menyalin tugas dari teman yang lain dan tidak mengerjakan sendiri, dan kita memilih untuk melakukan hal yang benar. Apakah kita bisa menghadapi penderitaan jika kita harus dianggap aneh, dihina, dan dikucilkan? Dan siapkah kita menderita karena menyangkal diri, meninggalkan dosa, dan berubah dari cara hidup yang lama yang mungkin sudah nyaman untuk kita? Ketika saatnya kita harus saat teduh, tetapi kita lagi pengen scroll TikTok, scroll Instagram, apakah kita mau menyangkal diri, Holigen? Meninggalkan dulu semua kesenangan untuk melihat sosial media, kemudian memberikan perhatian, memberikan hati pikiran kita untuk bersaat teduh dan membaca Alkitab? Apakah kita bisa berubah dari cara hidup yang lama dan meninggalkan kenyamanan kita untuk kita bisa menyangkal diri, meninggalkan dosa, memikul salib dan mengikut Yesus? Dan maukah kita membayar harga penderitaan ini untuk bisa tetap mengikut Yesus? Seperti Yesus yang telah mengalami banyak sekali penderitaan, Holigen. Dan kalau memang Holigen sedang mengalami penderitaan mungkin karena dihasut, dihina, atau mungkin disakiti oleh orang lain, apakah kita masih ingin membalasnya atau seperti Tuhan Yesus, kita menyerahkan kepada Allah Bapa yang menghakimi dengan adil? Karena pembalasan bukan bagian kita, Holigen. Pembalasan adalah bagian Allah. Mari kita renungkan pertanyaan-pertanyaan ini dan mari kita renungkan pesan-pesan yang terkandung di kaki salib Yesus. Yang ketiga adalah self-denial atau penyangkalan diri. Markus 8 ayat 34. Boleh minta tolong Raini untuk membacakan Markus 8 ayat 34. Ya, Kak. Hmm. Markus 8 ayat 34. Ya kan, Kak? Hmm.
Markus 8 ayat 34. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Amin. Amin. Jadi ada 3 syarat Holigen untuk kita bisa mengikut Yesus. Kita harus menyangkal diri, memikul salib, mengikut Tuhan. Dan bagaimana hidup kita hari ini? Pertanyaannya adalah bagaimana hidup kita hari ini, Holigen? Apakah kita masih menyangkal diri dalam kehidupan kita? Kehendak siapa yang lebih sering kita lakukan? Kehendak Tuhan, iblis, atau diri kita sendiri? Maukah Holigen menyangkal diri seperti yang Yesus sudah lakukan, yaitu lebih mengutamakan melakukan kehendak Tuhan di atas segalanya? Banyak sekali Holigen yang perlu kita pelajari bagaimana kita harus mati atas kedagingan kita supaya kita bisa menyangkal diri kita. Karena Tuhan Yesus pun melakukan hal yang sama ya Holigen ya. Tuhan Yesus adalah Allah, anak Allah, tetapi dia menyangkal dirinya. Dia memikul salibnya. Dia taat sampai mati untuk menggenapi kehendak Bapaknya. Dan kalau Tuhan Yesus tidak melakukan hal ini, di mana kita saat ini, Holigen? Kita tidak akan pernah bisa menerima keselamatan. Kita tidak akan pernah bisa menerima anugerah keselamatan. Tetapi karena Yesus telah melakukan penyangkalan diri, Tuhan Yesus telah memikul salibnya dan mati di kayu salib, maka kita pun harus belajar menyangkal diri kita untuk kita bisa mengikut Tuhan. Kita lihat the message of the cross berikutnya adalah sacrifice atau pengorbanan. Roma 12 ayat 1 dan Roma 5 ayat 10. Boleh minta tolong Rani untuk bacakan? Halo Kak, Iya, Kak Mona, iya, Roma. suara saya jelas kan? Iya, sudah terdengar Rani? Roma 12 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Amin. Itu adalah ayat kita yang pertama ya. Sekarang kita eh, menuju ke Roma 5 ayat 10. Roma 5 ayat 10, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Amin. Dikatakan di dalam firman Tuhan Holigen bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus. Persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kita perlu juga melakukan pengorbanan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Walaupun bukan dengan cara yang sama ya Holigen ya. Tetapi sebagai orang yang sudah diselamatkan, Tuhan mau kita mengorbankan diri kita sebagai persembahan yang hidup. Caranya seperti apa? Maksudnya apa sebagai persembahan yang hidup? Yaitu dengan cara hidup kudus dan benar di hadapan Allah. Itulah ibadah yang Tuhan inginkan. Jadi kalau kita mau melakukan pengorbanan Holigen untuk hidup kita menjadi korban yang berkenan kepada Tuhan, marilah hidup kudus, Holigen. Jauhkan dirimu dari segala ketidakkudusan. Belajarlah untuk mengorbankan tubuhmu dan hidupmu dengan cara hidup kudus. Karena itulah ibadah yang Tuhan inginkan. Maukah kita juga berkorban bagi Tuhan, melakukan hal yang tadi kita sudah bahas bersama-sama dengan cara hidup kudus dan hidup berkenan di hadapan Tuhan? Dan satu pertanyaan lagi, maukah kita berkorban untuk satu sama lain? Karena kita mengasihi Tuhan, karena Tuhan juga sudah berkorban bagi kita, maukah kita juga berkorban bagi orang lain? Berkorban untuk orang lain seperti apa, Holigen? Mengorbankan waktu kita,
memberikan pikiran, perasaan kita untuk mendengarkan teman kita yang curhat mungkin, dan kita mendoakan mereka, memberikan pikiran, perasaan kita untuk benar-benar bisa apa ya, memberikan perhatian kepada teman kita, mendoakan dia dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus, memberikan energi untuk memberikan, menolong orang, dan juga bahkan mungkin berkorban uang, bukan hanya korban waktu, korban tenaga, bahkan mungkin korban uang ketika kita bisa memberikannya, dan Allah dan Tuhan membawa kita untuk memberi, maukah kita juga berkorban dengan memberi kepada orang lain? Mari kita renungkan hal ini dan mari kita lakukan Holigen agar kita bisa benar-benar menghayati pesan-pesan yang apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui karya salib. Yang kelima adalah servis atau pelayanan. Mari kita baca di Matius 20 ayat 28. Silakan Raini, Matius 20 ayat 28. Matius 20 ayat 28, demikian bunyi firman Tuhan. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, boleh dibaca lagi Raini, Filipi 2 ayat 4. Filipi 2 ayat 4, demikian bunyi firman Tuhan. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin. Terima kasih Raini yang sudah membacakan. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dan kita bisa membaca di Alkitab Holigen bagaimana Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, bagaimana Tuhan Yesus melayani banyak orang, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, memberi makan banyak orang. Itu semua adalah pelayanan yang Tuhan Yesus lakukan. Dan firman Tuhan juga dalam Filipi 2 ayat 4 mengajarkan kita untuk meletakkan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita sendiri. Karena barang siapa yang terbesar seharusnya dia adalah melayani, meletakkan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita sendiri. Ini adalah nilai-nilai yang sangat jauh berbeda dengan dunia ya, Holegen. Kalau di dunia itu seorang yang memiliki jabatan, kekuasaan yang terbesar, tertinggi itu harus dilayani. Bahkan tasnya harus dibawain, sepatunya harus dipakein, bajunya harus dipilihin gitu ya. Atau bahkan ketika dia mau masuk mobil, mobil harus dibukain. Tetapi nilai-nilai kita tidak seperti itu, Holegen. Kalau kita adalah orang-orang yang terpilih, bahkan orang-orang yang dipakai Tuhan, kita harus melayani. Seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah pemilik alam semesta. Tuhan Yesus itu pemilik dunia ini, tetapi Tuhan Yesus sangat rendah hati dan sangat memiliki hati yang melayani. Pertanyaannya bagi kita, Holigen, apakah kita melihat diri sendiri lebih utama dari orang lain sehingga kita pantas untuk dilayani? Atau apakah kita dengan senang hati siap melayani dan membantu satu sama lain untuk orang-orang yang membutuhkan? Mari kita renungkan Holigen. Bagaimana hidup kita saat ini? Apakah kita menjadi orang yang memiliki nilai saya harus selalu dilayani? Atau nilai seperti Tuhan Yesus, saya harus melayani. Saya harus meletakkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri saya sendiri. Sehingga tidak ada ego ya Holigen. Kita tidak lagi menjadi orang yang egois, tetapi menjadi orang yang penuh dengan kasih. Demikianlah Holigen pesan-pesan yang terkandung di dalam karya salib Yesus. Dan semuanya ini kalau kita sadari Holigen diawali dengan huruf S ya. Tadi ada saving love, suffering, self-denial, sacrifice, service. Ada 5 S. Dan mari kita lakukan semuanya Holigen agar kita boleh benar-benar menghargai pengorbanan Yesus di kayu salib. Sekarang kita masuk di section what to do. Ini adalah section yang ditulis oleh Kak Grace dan saya akan menyampaikan. Mari kita menulis puisi untuk Yesus. Buatlah puisi dari hasil perenungan Holigen tentang salib Kristus, terkhusus tema kita hari ini yaitu di kaki salib Yesus.
Puisi yang Holigen buat sebaiknya merupakan hasil perenungan yang betul-betul keluar dari hati yang tulus. Hati yang mengasihi Yesus, hati yang menghargai pengorbanan Yesus. Puisi ini tidak harus dipublikasikan Holigen. Kalau memang Holigen merasa puisi ini perlu dimasukkan di sosial mediamu atau diberikan kepada teman-teman, sangat akan menjadi berkat Holigen ya. Tetapi kalau Holigen adalah orang-orang yang introvert yang tidak mau orang lain tahu, biarlah ini hanya antara saya dengan Tuhan, silakan. Biarlah ini menjadi semacam persembahan kata-kata indah dari hati Holigen sendiri secara pribadi kepada Tuhan. Dan biarlah ini menjadi hasil perenungan dari hati yang paling dalam Holigen, bagaimana Holigen menghargai karya salib Yesus, bagaimana Holigen mengasihi Yesus yang sudah berkorban bagi kita. Oke, Holigen, silahkan dituliskan. Mungkin ditulis di diary, dituliskan di buku catatan, silahkan dan bisa menjadi satu perenungan yang Holigen bisa baca kembali ketika kita sudah berlalu dari materi ini. Mungkin nanti Holigen sedang dalam masa sedih mungkin atau masa yang sedang ada beban. Holigen bisa baca kembali puisi ini dan pasti akan kembali menguatkan Holigen ya. Oke, ini adalah quote dari Kak Grace. Kak Grace yang menulis quote kita hari ini. Di kaki salib, oh sorry. Saya akan bacakan untuk kita semua quote hari ini. Di kaki salib Yesus, aku terlepas dan bebas. Di kaki salib Yesus, aku datang dan menang. Amin. Jadi di kaki salib Yesus, dalam pengorbanan Yesus, dari karya salib Yesus, kita mengalami kelepasan, Holigen. Kita mengalami kebebasan, dan kita juga mengalami kemenangan. Amin. Ini adalah eh, karakter card untuk kita pada hari ini yang berjudul Menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Accept Jesus as Lord and Savior. Hatiku percaya dan mulutku mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Kita tadi sudah baca ayat ini Holigen, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Aku menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, karena dia telah mati dan bangkit bagiku. Mari Holigen sebagai wujud rasa syukur kita, sebagai wujud penghargaan kita kepada Tuhan Yesus, mari kita menerima Yesus, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Nanti di akhir doa-doa penutup saya akan mendoakan hal ini ya Holigen. Demikian Holigen untuk materi kita pada hari ini. God bless you, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya serahkan lagi kembali kepada Raini. Silakan Raini. Oke Kak, makasih Kak Mona. Tuhan Yesus memberkati. Itu yang Holigen kita harus semoga pelajaran hari ini dapat memberkati kita semua, bukan hanya memberkati kita, tapi kita bisa menyalurkan pelajaran hari ini tuh bagi orang lain. Jadi kita terberkati, kita juga memberkati orang lain. Oke, sebelum kita sampai di penghujung kegiatan, kita akan mendengarkan pengumuman. Bisa tolong di-share kamu nah. Sudah terlihat Raini? Oke, sudah Kak. Oke, teman-teman, Jenius Cara Alkitab menggelar kelas-kelas online yang dapat diakses secara gratis di channel YouTube Jenius Cara Alkitab dalam masing-masing playlist. Next, Kak. Dalam meliputi kelas-kelas sebagai berikut. Pertama, ada kelas JCA God's Handmade, di mana ini kelas janin usia 40 minggu dalam kandungan, disertai kelas live streaming setiap Kamis kelima jam 7 WIB malam dengan pengajar 2 orang, bidan Ibu Santi dan Ibu Mika. Next, Kak. Kelas kedua ada JCA Victory Kids, materi kreatif kelas bayi usia 0 sampai 5 tahun, dan ada kelas ketiga yaitu
JCA Restore Our Family, materi kreatif kelas anak yang dimana berusia 5-12 tahun. Next, Kak. Kelas keempat ada JCA The Holy Generation, seperti pada luar biasanya yang sedang kita jalani pada saat ini ya. Ini adalah kelas remaja pemuda usia 12-21 tahun, disertai kelas live streaming setiap Selasa jam 17.00 WIB. Saat ini sedang ada di batch 5, I Know Jesus Sacrification on the Cross. Next, Kak. Program 5 ada JCA Tips for Parent, dan program 6 ada JCA Kelas Parenting. Oke, program ke-7 ada JCA Kelas Penggiat Anak, disertifikasi JCA Penggiat Anak Indonesia. Telah berlangsung gelombang pertama pada bulan Juni 2025. Untuk yang ingin bergabung pada kelas ini bisa mendaftar ke Bapak Boas ya, dengan nomor WA yang sudah tertera di layar. Oke, next, Kak. Program ke-8 ada JCA Women Ministry, disertai kelas live streaming setiap Sabtu jam 9 WIB. Oke, ada program ke-9 ada JCA Berbagi Rema. Next, ada juga kelas ke-10 atau program ke-10 yaitu JCA 38 Aspek Kehidupan, disertai kelas live streaming setiap Jumat jam 18.00 WIB. Oke, ada program ke-11, JCA Pola Asuh Hewan dalam Alkitab, disertai kelas live streaming setiap 1 jam 20.00 WIB. Nah, teman-teman, pada kelas ini tuh ada beberapa tim pengajar dari 3 sudut pandang. Pertama ada sudut pandang etologi nih, ada Dr. Hewan It Retania Emily Desire. Dari sudut pandang psikolog ada Pendeta Muda Tisa Indah Nugraheni, sarjana psikologi, master teologi. Oke, dan juga ada dari sudut pandang Alkitab, yaitu Kakak Susan Grace Hadaza Sumilat, sarjana musik gereja. Next, Kak. Di program ke-12 ada JCA Talk Show disertai live streaming setiap Kamis kedua jam 19.00 WIB. Di program ke-13 JCA Feed and Faith disertai kelas live streaming setiap Kamis ketiga jam 19.00 dengan pengajar Dr. Angela Wina Sitorus. Dan yang terakhir ada program ke-14 yakni JCA Possible, yaitu Psychology and Bible, disertai kelas live streaming setiap Kamis ke-4 jam 19.00 WIB dengan pengajar Pendeta Muda Tisa Indah Nugraheni, sarjana psikologi, master teologi. Oke, mungkin itu saja pengumuman hari ini, teman-teman. Buat yang bergabung bisa langsung berkunjung di akun YouTube JCA ya, teman-teman. Dan kita akan mendengar closing statement sekaligus doa penutup dari Kak Ramona. Silakan, Kak. Terima kasih Raini yang sudah menjadi moderator pada kelas kita pada sore hari ini ya. Closing statement dari saya dan juga dari kelas yang sudah dari minggu lalu ya dengan Kak Grace, bahwa banyak sekali hal yang indah, hal yang luar biasa yang bisa kita dapati di kaki salib Yesus. Ketika kita merenungkan bagaimana pengorbanan Yesus di kayu salib, kita seharusnya mengerti sebagai anak-anak muda ya, karena ini program untuk remaja dan pemuda, bahwa kita tidak boleh lagi hidup sembarangan. Kita tidak boleh lagi menjadi anak-anak yang gampangan. Kita harus hidup dengan bertanggung jawab. Karena kita sudah ditebus dengan darah Yesus yang mahal. Kita dapati secara gratis tetapi bukan secara murahan. Karena ini adalah darah Yesus yang mahal, yang sangat berharga. Sehingga kita harus menghargai Holy Gen. Dengan perwujudan kita menghargai hidup kita. Kita hidup benar-benar menyerahkan hidup kepada Tuhan, hidup dengan kudus, hidup dengan benar, dan hidup dengan nilai-nilai sesuai dengan nilai-nilai Kristus, sehingga kita bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dan karya salib Yesus tidak menjadi sia-sia dalam kehidupan kita. Mari kita menerima anugerah keselamatan dari Tuhan dan mari kita membawa hidup kita mengalami kemenangan demi kemenangan setiap hari
bersama-sama dengan anugerah Tuhan. Demikian Holy Gen, materi kita pada sore hari ini, dan mari kita teduhkan hati kita, mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sore hari ini, untuk materi yang sudah dibagikan, untuk kebenaran firman Tuhan, untuk pengorbanan Yesus di kayu salib. Bagaimana Tuhan telah dengan ketaatan yang sempurna, ketaatan yang luar biasa, dengan kasih yang kekal, kasih yang sempurna, telah menyerahkan dirimu Tuhan untuk mati di kayu salib, berkorban untuk kami semua. Kami mau menghargai karya salib Yesus dengan hidup Tuhan bertanggung jawab di hadapan Tuhan, dengan hidup menyangkal diri kami, hidup kudus mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami juga mau Tuhan untuk boleh terus memikul salib kami seperti yang telah Engkau lakukan, dan mengikut Tuhan sepanjang hidup kami sampai akhir hidup kami Tuhan. Kami mau menerima Engkau Tuhan pada sore hari ini sebagai juru selamat pribadi kami, untuk boleh bertata, untuk boleh berdaulat dalam kehidupan kami. Seperti firman-Mu dalam Roma 10 ayat 9-10 yang mengatakan bahwa kami perlu mengaku, percaya dengan hati kami, dalam hati kami, dan mengaku dengan mulut kami bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kami akan diselamatkan. Saat ini Tuhan, biarlah anak-anak-Mu boleh mengakui Engkau dengan mulut mereka dan percaya dalam hati mereka bahwa Yesus adalah Tuhan, agar mereka boleh menerima anugerah keselamatan. Hamba berdoa saat ini Tuhan, ada anak-anak muda yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, menyerahkan masa depannya ke dalam tangan Tuhan. Pada sore hari ini menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Percaya bahwa Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami, dan Yesus adalah Tuhan di dalam kehidupan kami. Holy Gen, mari saat ini jika Engkau sedang mendengarkan, sudah mendengarkan materi ini dan Engkau mendengarkan doa ini, mari Engkau katakan dengan mulutmu dan percayalah dalam hatimu, dan terimalah Yesus sebagai juru selamatmu, dan nyatakanlah imanmu di hadapan Tuhan. Katakan engkau menerima Yesus sebagai juru selamat pribadimu, dan engkau percaya bahwa Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosamu, dan katakanlah bahwa engkau menyerahkan hidupmu, menyerahkan masa depanmu ke dalam tangan Tuhan. Lakukanlah pada hari ini dan terimalah anugerah keselamatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk karya salib-Mu. Terima kasih untuk karya keselamatanmu. Terima kasih untuk semua Holy Gen yang telah menyerahkan hidup dan masa depan mereka ke dalam tangan-Mu ketika mereka menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi mereka. Kami mau terus hidup Tuhan di dalam kemenangan bersama-sama dengan Engkau. Sampai akhir hidup kami mau katakan, kami mau mengasihi Engkau dan mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan untuk materi pada hari ini. Hamba percaya bahwa firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan keselamatan, akan mengerjakan pemulihan, akan mengerjakan kesembuhan dan kelepasan kepada setiap Holy Gen yang mendengarkan materi pada hari ini. Terima kasih Tuhan, teruslah kerjakan karya-Mu di dalam setiap kehidupan kami, dan Tuhanlah yang berdaulat sepenuhnya dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, makasih Kak Mona sudah menemani saya, dan Kakak sudah menjadi speaker yang sangat luar biasa. Terima kasih untuk materinya hari ini. Oke, Holy Gen, kita sampai jumpa di minggu depan di jam yang sama. Seperti pengumuman yang sudah saya sampaikan tadi, seperti pada luar biasanya The Holy Generation akan dimulai di jam 17.00 WIB. Oleh karena itu, kita sampai jumpa minggu depan ya. Jadi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom, shalom. Shalom semuanya, Tuhan berkati.